analis politik. Saya berikan kesempatan dan kehormatan kepada Pak Joko untuk merespons apa yang disampaikan Prof. Ikrar tadi. Tapi Pak Joko, sebelum Anda menjawab, saya ingat tadi waktu rekaman pidato Presiden Joko Widodo 5 tahun lalu itu, waktu Presiden mengatakan akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, semua wakil rakyat kita yang ada di parlemen bertepuk tangan dengan riuh. Ya kan? Apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah legitimasi bahwa rakyat atas nama wakilnya kemudian menyetujui pemindahan ibu kota? Oke, silakan Anda elaborasi dengan pernyataan dari Prof. Ikrar tadi. Pak Joko. Ya, kalau saya lihat apa yang disampaikan Prof. Ikrar ini kan sebenarnya dasarnya kan lebih, mohon maaf ini Prof, tendensius kepada pribadi Pak Presiden Jokowi kan. Oh enggak ada. Tapi kan tidak meletakkan ini dalam kerangka bagaimana kepemimpinan nasional itu mengambil sebuah kebijakan strategis yang memang kebijakan strategis ini kalau kita mau fair, kita mau jujur, ini kan menjadi cita-cita kita bersama. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat dari berbagai aspek kondisi Jakarta hari ini itu agak riskan kalau kita pertahankan sebagai ibu kota negara, baik dari secara ekologis, baik secara sosial, baik secara demografi. Artinya memang harus ada alternatif, bukan sekedar wacana lagi, sebuah langkah keputusan untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan ini begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun juga kita tinggal bertanya, kita ini kan masih sepakat bahwa dalam proses demokrasi kita, demokrasi Pancasila, bahwa keputusan masyarakat, suara-suara masyarakat itu terwakilkan melalui wakil-wakilnya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada waktu ketika Pak, jangan lupa, silakan dicek teman-teman Nusantara TV dan segala macam, di tahun 2020, 2019, 2020, keputusan Pak Presiden Jokowi untuk menyatakan perpindahan ibu kota negara yang waktu itu tempatnya juga masih dalam proses kajian, ada yang waktu itu memperkirakan masih Palangkaraya, ada yang memperkirakan bahwa itu akan dilakukan di Kalimantan Timur, itu mendapat dukungan bukan hanya di wakil rakyat, tetapi dari banyak pengamat itu menyatakan, mayoritas menyatakan dukungan. Bahwa ada yang tidak setuju, bahwa ada yang kontra, ya itu tentu pasti bahwa dalam sebuah kebijakan apapun bentuknya pasti akan ada pro dan kontra. Tetapi garis bawahnya begini Mas Doni dan Prof. Ikrar, bagi saya apapun situasi yang harus kita hadapi hari ini, bahwa proses perpindahan ibu kota negara itu harus kita letakkan dalam proses perjalanan panjang bangsa ini. Ini adalah sebuah gagasan besar bagaimana kita membangun sebuah ibu kota negara dari hasil karya anak bangsa sendiri dengan semua gagasan-gagasan yang diletakkan dalam konteks kekinian hari ini tentang bagaimana kita mewujudkan kebesaran bangsa Indonesia begitu dalam perjalanan sejarah ini. Karena kalau nggak itu kita lakukan, Prof, maka kita akan melihat segala apapun keputusan politik, segala kebijakan itu dalam kacamata pesimistis, bukan dalam kacamata optimis. Itu, Prof. Oke, dan yang menariknya juga, Prof. Ikrar, Pak Joko, ada satu fraksi di DPR yang saat itu menyatakan menolak kepindahan ibu kota kita ke Kalimantan, yaitu fraksi PKS. Kami sudah menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, tapi sampai diskusi kita akan segera berakhir malam ini, yang bersangkutan juga belum bisa bergabung. Mungkin sudah setuju, ya kan? Oke, Prof, silakan komentar Anda, Prof. Ya betul ya, bahwa namanya pemindahan ibu kota itu abang sudah panjang, tadi saya katakan dari zaman Bung Karno ya. Pak Harto itu mau pindahin ibu kota ke Jonggol kan dengan alasan Jonggol dekat ibu kota DKI Jakarta, kayak dari Kuala Lumpur ke apa sekarang tuh namanya Petaling Jaya atau apa ya? Ya. Tapi Anda tahu ya, itu kemudian orang juga masih tetap aja tinggalnya di Kuala Lumpur ya. Jadi ini yang ingin saya katakan. Dan kalau itu tadi ibu kota itu dipindahin ke Jonggol, mungkin jauh lebih enak karena itu dekat dan kemudian itu daerahnya tinggal diperluas aja. Itu kan dekat dari rumah Prof. Ikrar ya. Sangat dekat sekali. Saya langsung borong tanah di sana, Prof. Sangat dekat sekali. Nah, sekarang saya lanjutkan tadi ya. Saya masih punya pandangan, Bung. Jadi bukan saya itu kemudian punya persoalan pribadi dengan Pak Jokowi. Enggak, saya ini berterima kasih beliau ngangkat saya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia pada 2017 yang lalu. Tapi saya juga sadar bahwa beliau itu
memang banyak sekali akalnya untuk membuat apa namanya itu rakyat itu suka sama dia, ya. Itu yang tadi saya katakan kebijakan-kebijakan Termasuk Prof pencitraan, Ikrar ya. kan, 5 tahun lalu juga suka banget kan? Oh ya, bukan 5 tahun lalu, sampai lagi-lagi saya katakan sampai bulan Agustus Oh, ada batasnya ya? 2023, saya masih suka sama dia. Ya, saya baru nggak suka sama dia ketika itu dia misalnya cawe-cawe dengan MK untuk meloloskan Berarti benar Gibran. tendensius Gitu. dong, seperti kata Pak Joko. Kenapa? Berarti benar tendensius dong, seperti kata Pak Joko. Enggak. Sekarang baru terbongkar, ya, baru terbongkar bahwa persoalan IKN ini rupanya banyak sekali problem. Ya udah Prof, itu urusan pribadi Prof dengan Pak Joko Widodo. Sekarang soal IKN-nya, Anda mendukung atau tidak? Saya tadinya mendukung, tapi kalau melihat dari berbagai perjalanan yang tadi Bung Joko mengatakan itu ada pentahapannya, ya. Kalau memang ada pentahapannya, pertanyaan saya, apakah pada awal-awal itu ketika direncanakan sudah dihitung nggak bahwa tanah di sana itu bermasalah, misalnya kan, kayak nggak bisa untuk bangunan lebih dari 4 tingkat, gitu kan, dan kemudian juga pelabuhan lautnya diletakkan di mana, jangan lupa ya, ibu kota negara yang baik itu kalau bisa ya berbagai fasilitas transportasi itu harus memadai, gitu kan. Bukan kemudian pelabuhannya itu misalnya ada di luar ibu kota, ya. Ini, dan kemudian juga kalau Anda perhatikan, apakah sudah diperhitungkan bahwa penduduk di situ nanti akan berkembang sekian juta misalnya kan pada 2045, gitu kan. Ini juga menjadi suatu hal yang juga cukup penting. Kenapa saya katakan cukup penting? Karena biar bagaimanapun tadi saya katakan ibu kota itu harus ditunjang oleh daerah-daerah di sekitarnya untuk menjadi ibu kota yang baik, termasuk misalnya pangan, misalnya kan. Pangan itu baik yang ada artian pertanian ataupun laut dan sebagainya. Baik Prof, saya harus memberikan kesempatan terakhir kepada Pak Joko ya, karena waktu kita sangat terbatas. Silakan Pak Joko, bagaimana menjawab statement Prof Ikrar dan juga menjawab berbagai pertanyaan atau mungkin bahkan keraguan masyarakat Indonesia terkait dengan IKN Nusantara. Ya, apa yang disampaikan Prof Ikrar itu kan sebagai kritik, masukan yang memang harus kita perhatikan lah ya, begitu ya, kita dengarkan bahwa, tetapi begini Prof, kekhawatiran Prof tentang bagaimana struktur tanah, kekhawatiran apakah itu jauh dari laut dan segala macam, mungkin kalau misalnya waktunya cukup Prof dalam pemerintahan ini, karena kami sendiri juga tinggal 3 minggu begitu, nah setelah nanti presiden terpilih berikutnya, mungkin kita bisa melihat langsung begitu Prof ke IKN hari ini. Saya nggak tahu kapan terakhir Prof Ikrar datang ke IKN melihat kemudian bagaimana situasinya dan kondisinya. Tentu situasi hari ini jauh berbeda sekali dengan situasi 2 tahun yang lalu. Bagaimana akses ibu kota Nusantara sekarang itu terhubung dengan kota baik, kota Banjarmasin, itu seperti apa dan bagaimana itu sudah jauh lebih berbeda begitu Prof. Artinya kalau saya ingin menjawab bahwa kalau dikatakan tidak ada perencanaan atau perencanaannya tidak matang, mungkin situasi lapangan yang bisa menunjukkan langsung kondisi-kondisi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait apa Mas tadi, saya lupa Mas Doni tanya itu. Iya, soal keberlanjutan dan kesinambungan IKN dan menjawab keraguan masyarakat ini Pak Joko. Jadi begini, kalau masalah keberlanjutan, apalagi yang terpilih, ini kan presiden terpilih berikutnya adalah Pak Prabowo Subianto. Kalau terkait keberlanjutan IKN, seperti yang saya tadi sampaikan di awal, saya kok yakin sekali begitu bahwa IKN, proses pembangunan IKN itu akan terus dilanjutkan gitu oleh presiden terpilih, karena ini juga menjadi bagian visi dan cita-cita beliau Pak Prabowo Subianto. Tapi apa jaminannya Pak Joko, politik anggaran presiden berikutnya akan mendukung IKN? Ya kalau kita lihat, saya cek dari kemarin, saya juga bertemu dengan teman-teman Kemenkyu, ada kok jaminan-jaminan itu, proses-proses itu, dan bagaimana komitmen beliau yang sudah disampaikan kepada publik, dan saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden
terpilih Pak Prabowo itu beliau pasti akan memegang teguh komitmen-komitmen itu begitu. Ya, baik. Kesalahannya Pak Joko itu cuma satu, karena nggak pernah ngajak Prof Ikrar ke IKN. Enggak lah. Ampun Prof, Enggak gitu. bukan Saya gitu sering Mas ke Doni. Kalimantan. Ya, Saya sering ke Kalimantan. Ya, baik, Bapak-bapak, saya Ya, harus mengakhiri diskusi tapi kita. masukan Prof Ikrar itu harus diberikan secara kritis agar bagaimanapun juga proses pembangunan baik di IKN maupun Betul. pembangunan nasional harus berjalan on the track. Ya, Itu saya saya sepakat. setuju.